Hai Pedmus, jadi di video ini saya mau review ZTE Action 40 Ultra ini. Setelah hampir semingguan lebih saya pakai. Ada beberapa hal yang bikin saya suka sama HP ini, seperti desain dan user interface-nya, yaitu MyOS 12 yang gampang banget dikostumisasi. Dan sebelum lanjut, yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan tonton terus video-video terbaru dari channel ini. Oke, yang pertama saya mau bahas dulu dari desainnya. Saya setuju sama ZTE kalau jargon mereka buat HP ini adalah desain so flawless, we had to say it again. ZTE sepertinya mikirin banget ngedesain HP ini. Desainnya itu sempurna, terlihat dewasa, dan sanggup memikat hati buat calon si pembelinya. Dan cocok banget buat kamu yang punya perfeksionis tinggi. Desain yang premium dengan balutan Gorilla Glass di layar dan back cover HP ini ditambah finishing black matte bisa nambah aura kamu yang ganteng dan cantik pas pegang HP ini. Punya panjang 16,3 cm dan lebar 7,4 cm, saya ngerasa nggak kesulitan pas genggam HP ini. Masih terasa nyaman karena ketebalannya cuma 8 mm aja. Dan di bawah sini ada slot dual nano SIM, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Di kanan ada power button dan volume button dan satu garis antena. Di atas ada dua garis antena, speaker, dan ear blaster. Di kiri hanya ada satu garis antena aja. Dan di belakang HP ini ada tiga kamera yang nonjol banget yang ukurannya besar dengan resolusi yang sama di ketiga kameranya, yaitu 64 megapiksel. Sekelas flagship rasanya kurang greget kalau resolusi layarnya cuma Full HD aja. Di HP yang harganya udah belasan juta ini cuma punya resolusi 1116 x 2480 pixel atau Full HD+. Tapi pas saya bandingin sama Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang punya resolusi Quad HD, saya nggak bisa bedain mana yang Full HD dan mana yang Quad HD. Adalah teknologi UDC chip yang ditanam di layar HP ini yang ngebuat layar di HP ini bisa jernih dan tajam meskipun resolusinya cuma Full HD Plus aja. Gak ketinggalan juga teknologi 1B color atau 1 billion color dan kerapatan layar 400 ppi yang nambah nilai plus di HP ini. Oh ya, sampai lupa. Layar di ZTE Action 40 Ultra ini pakai panel AMOLED dengan refresh rate sampai 120 Hz yang bisa kamu atur dengan tiga pilihan, yaitu 60 Hz, 120 Hz, atau auto. Jujur, ini pertama kali saya nyobain MyOS 12 dan nggak butuh waktu lama buat saya nyesuaiin tata letak, menu, dan pengaturan di HP ini. Kesan pertama menurut saya ZTE bisa mengubah cita rasa Android di HP ini jadi sedikit berbeda. Sekilas memang nggak beda jauh sama kebanyakan user interface HP Android lain. Tapi serius, ini yang bikin saya betah sama HP ini. Kamu bisa ngubah space home screen di HP ini. Dan ada dua pilihan space home screen yang bisa kamu gunain salah satunya. Cukup tekan lama di home screen kamu dan kamu bisa nemuin menu switch untuk berganti ke home screen yang lain. Ada satu menu di pengaturan atau setting yang saya sangat suka dengan tata letaknya, yaitu Personalization Setting. Di menu ini kamu bisa ngubah tema, wallpaper, lock screen, icon, animation speed, shape, dan color palette. Dan kamu juga bisa ganti font, always on display, dan animasi fingerprint. Ada 6 pilihan tema yang bisa kamu ganti di HP ini. Kalau kurang, ada menu opsi untuk mendownload tema yang tentunya nggak gratis. Ada 3 pilihan animasi speed yang bisa kamu ganti-ganti sesuai selera. Ada banyak pilihan shape dan color palette yang bisa kamu sesuaiin dengan suasana hati kamu. Dan tentunya puluhan animasi always on display yang bisa dikostumisasi sesuka hati kamu. Kalau di Samsung ada Smart Sidebar, di ZTE nggak mau ketinggalan. Mereka punya G Smart Sidebar. Fungsinya sama aja dengan HP-HP Samsung, yaitu
Sekumpulan shortcut aplikasi yang tinggal swipe aja kamu bisa nemuin aplikasi dan beberapa aplikasi yang udah support floating window. Udah jadi standar HP-HP flagship kudu pakai chipset yang kenceng. Dan di GTX Action 40 Ultra ini nggak ketinggalan Snapdragon 8G1 hadir bantu performa di HP ini. Unit yang saya review ini hadir dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Ada pilihan RAM 12GB dan internal 256GB dengan GPU yang sama yaitu Adreno 730. Urusan performa udah nggak usah diraguin lagi. Game-game dengan grafik tinggi pasti bisa dijalanin dengan baik. HP ini punya 3 kamera dengan resolusi yang sama di ketiga kameranya, yaitu 64 megapiksel dan 2 diantaranya pakai sensor Sony IMX787. Menariknya, setup di HP ini nggak seperti kebanyakan HP lain, yang biasanya kamera utamanya punya focal length wide 24mm. Tetapi di kamera utama HP ini punya focal length standar, yaitu 35mm. Jadi kalau kamu foto dengan mode auto pakai kamera utamanya udah bisa ngehasilin gambar yang bokeh dan detail yang tajam. Dan 2 kamera lainnya yaitu kamera ultra wide dengan focal length 16mm dan kamera periskop telefoto 3,5 kali optical zoom dan 40 kali digital zoom. Yang saya harus bilang dari ketiga kamera di HP ini gak ada yang dianaktiriin. Mau di kamera standarnya, kamera ultra wide-nya, dan kamera telenya hasil jepretnya bisa ngehasilin gambar yang bagus. Dan di kondisi kurang cahaya sekalipun hasil dari kamera ini masih tetap bagus. Nggak tahu masa 4K udah lewat atau gimana, sepertinya flagship sekarang wajib punya perekaman video sampai 8K. Sama kayak di HP ini yang udah lengkap dari Full HD 60fps sampai 8K 30fps dan 4K 30, 60, 120fps. Plus adanya OIS atau Optical Image Stabilization yang ngebantu hasil video di HP ini jadi stabil. Punya kamera under display dengan resolusi 16 megapiksel jadi andalan JTE buat jualan si Action 40 Ultra ini. Alih-alih jadi andalan buat jualan malah berbalik jadi bumerang buat JTE kalau kamera di bawah layar ini adalah kekurangan dari HP ini. Dan menurut saya ini jadi PR buat JTE ngebenerin sistem kamera di bawah layar kayak gini. Hasilnya biasa aja, nggak kayak HP-HP flagship lainnya. Kalau kamu suka selfie, HP ini nggak cocok buat dibeli. JTE harus bebenah atau secepatnya ada software update buat ngebenerin image processingnya pas moto make kamera depannya. Kalau kamu takut kehabisan baterai pas make HP ini, tenang, nggak usah takut. Baterai LiPo 5000 mAh-nya cuma butuh waktu 25 menit aja ngecas dari 0 sampai 80%. Jadi kamu tetap bisa main game atau chattingan sambil dengerin musik di HP ini. Dan ngomongin musik, GTE Action 40 Ultra ini punya 2 speaker stereo yang bisa nemenin kamu pas hujan-hujan dengerin musik di kamar sendirian. Di Cina HP ini dijual mulai dari 11,8 jutaan, belum termasuk pajak sebesar 2,4 juta. Soal harga termasuk bersaing sama flagship-flagship resmi di Indonesia, seperti Oppo Find X5 Pro dan Xiaomi 12 Pro. Meskipun dengan harga hampir sama, tapi ada fitur yang dibawa sama HP ini gak dimilikin sama kompetitornya tadi. Seperti layar penuh tanpa notch dan kamera focal length 35mm yang cocok buat foto-foto potret.
Layarnya jernih dan hasil night mode-nya bisa diandalin di kondisi gelap sekalipun. Dan ini bisa jadi pertimbangan kalau kamu niat beli HP ini. Secara overall, HP ini best banget. Buat kamu yang ngerangkap smartphone fotografi plus gamer sejati, HP ini udah bisa nge-cover keduanya. Dan ketiga kameranya bisa ngehasilin gambar yang bagus. Ditambah Snapdragon Gen 1 adalah salah satu chipset yang terkencang buat saat ini. Satu lagi, nama besar ZTE yang bukan pemula di industri per-HP-an nggak bisa dipandang sebelah mata. Jadi urusan kualitasnya pasti nggak sembarangan. Oke, jadi itu aja review ZTE Action 40 Ultra ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.